Satu, Menteri Pertanian tidak punya saudara, Menteri Pertanian tidak punya sahabat, Menteri Pertanian tidak punya kepentingan. Kalau ada uangnya negara Rp1.000 hilang di tangan menteri, aku bersedia mundur dan dicopot. Saya sampaikan saudaraku, mari kita gandengan tangan. Ketua kelas tidak boleh dua, karena barisan tidak lulus kalau dua ketua kelas, harus satu. Beri kesempatan aku menjadi ketua kelas. Insya Allah tegur saya, sapa saya kalau salah memimpin barisan. Kalau diterima aku lanjutkan, tapi yang tidak terima tolong minggir dikit, kebetulan saya jadi ketua kelas. Sederhana itu kata. Tapi bingungnya luar biasa, saya tidak bisa ucapkan rangkai dengan kata-kata di tempat ini. Aku bingung pada saat itu, karena banyak langsung cari, mana ini Menteri Pertanian? Nggak ada, blank, nggak ada namanya di internet. Dicari, ini jangan-jangan salah nama, dicocokkan lagi, nggak ketemu, foto nggak ketemu. Kami memang bukan siapa-siapa, kami hanya hamba Allah. Tapi kalau aku diberi kesempatan, pada saatnya aku goncang dunia dan aku tunjukkan siapa Indonesia. Itulah perasaanku. Juga waktu miskin juga. Biaya perjalanan dinas 800 miliar. Kami cabut, belikan traktor. Lebih dari separuh. Seminar, diskusi, gunting pita, cipika-cipiki, diskusi tidak karuan. Ini baru anggaran, rubah, dahulukan petani. Kami moratorium beli mobil, cat kantor, beli laptop dan seterusnya. Nggak ada, gunakan HP. Ada kalkulator di situ. Kemarin aku makan di kaki lima di Kendari, pinggir pantai. Staf pada tanya, Pak Menteri, kok makan di pinggir sini kaki lima? Satu, kami ingin selalu mengingat di saat kami miskin. Jangan kita lupa saudara kita yang belum mampu. Satu. Yang kedua, ini menghemat biaya perjalanan dinas. Karena kita sudah pangkas, kalau ini lebih murah, bisa makan 10 kali daripada kita makan yang mahal-mahal. Yang ketiga, aku ingin beri pelajaran kalian bahwa masih banyak saudara kita menderita, dan itu kita harus tolong, karena itu ditagih di akhirat kelak, bahwa you semena-mena di atas penderitaan orang lain. Oke guys, ini adalah berita yang sangat menarik. Ini adalah terobosan baru Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Dan tanggal 5 Mei saat konferensi pers produksi beras nasional, inilah sejarah baru yang akan disampaikan Bapak Menteri Amran Sulaiman. Mari kita simak guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, saya hormati para eselon 1, tenaga ahli staf khusus, para eselon 2, teman-teman media yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan. Hari ini, alhamdulillah ini sejarah baru, tapi kami akan tunjukkan nanti datanya, sejarah baru bagi pertanian Indonesia. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan agar ini jelas di publik dan seterusnya. Yang pertama adalah serapan beras, ini harus penekanan, serapan beras Januari sampai Mei. Saya ulangi, serapan beras Januari sampai Mei. Ini tertinggi dalam sejarah. Itu 1,87 juta ton. Yang biasanya itu serapan beras itu 5 tahun terakhir itu hanya 1 juta sampai 1,2 juta ton per tahun. Tapi alhamdulillah sekarang serapan beras dalam negeri, bukan impor, tanpa impor, 1,8 juta, 87 juta ton, 1,8
juta ton, 1,87 juta ton. Ini datanya, bisa ditunjukkan data. Ini data mana? Nah, kemudian bisa ditunjukkan yang real time per jam ini. Ini datanya 1,8 juta. Ini sudah 1,88 sekarang. Tadi pagi 1,87, ini 1,8. Ini angkanya sekarang. Sebelumnya ini baru selesai 4 bulan. Hari ini tanggal 5 ya. Ini 4 bulan 5 hari mencapai ini. Sebelumnya 1,21, bahkan ada di bawah 1 juta itu setahun. Oke, ini clear ya. Nih, oke, lihat yang real time supaya kita mengacu datanya. Nah ini 8,1887. Nah ini naik lagi. Ini per jam sekarang 62%. Ini adalah beras dalam negeri, tanpa impor ya. Nah itu yang pertama. Ini harus clear di publik. Kenapa ada yang mencoba membuat polemik, mencampur adukan antara impor dan produksi dalam negeri. Ini produksi dalam negeri dan tertinggi. Oke, satu soal ya, satu judul, kan minta 2 judul tadi. Judul yang kedua adalah stok beras tertinggi selama 57 tahun, seumur saya. Jadi saya lahir, Bulog lahir. Nah, itu bisa judul ketiga itu. Selama 57 tahun. Nah, kita lihat ya. Aku minggir dikit boleh ya? Baik. Ini kita bisa lihat angka. Berdiri Bulog 69 menurut informasi saya terima, tapi yang terpenting datanya sejak 69 sampai hari ini 2025 itu tertinggi dalam sejarah 3,5 juta ton. Angka ini pernah kita temukan, ini berita kedua, sudah 3 berita, ini sudah lebih nggak apa-apa. Ini angka yang pernah kita temukan tahun 84, di mana Bapak Presiden mendapatkan penghargaan dari FAO, swasembada pangan. Stok pada saat itu adalah 3 juta ton dengan revolusi hijau. Nih. Kemudian 97 ini asumsi sementara saya belum cek datanya tadi, angka ini karena impor karena terjadi gejolak dalam negeri. Masih ingat 97-98? Oke. Tetapi kita abaikan, kita nggak usah bahas karena 97-98 pergantian kan. Itu gejolak dalam negeri waktu itu. Waktu pergantian pemerintahan. Tetapi yang kita bahas adalah 84 Bapak Presiden tanggal 10 November kalau tidak salah 84 mendapatkan penghargaan dari FAO. Kemudian harus diingat, ada tambahan berita harus jelas, penduduk saat itu boleh cek, penduduk saat itu kalau tidak salah coba dicek 100 juta lebih. Clear ya? Hari ini 280 juta. Jadi kita mempunyai stok tertinggi selama 57 tahun dan penduduknya hampir kurang lebih 2 kali lipat. Nah, itu poin penting yang kami harus sampaikan. Nih, angkanya bisa
Dicek langsung. Kemudian ada yang mengatakan beras di akhir tahun beras impor banyak. Ini 1,7 juta. Banyak yang 1,8, ini 17, 18, kemudian 19, 2 juta. Tetapi tidak pernah mencapai 3 juta sampai akhir tahun. Paham maksudku? Clear ya? Tidak pernah, ini 1,7, bukan angka istimewa. Paham? Stok akhir tahun. Ini 1,8, 2 juta akhir tahun, tapi tidak pernah mencapai 3 juta tahun. 1,9 tapi tidak oh ini pernah. Yang 97 ini yang saya katakan bahwa kondisi yang pergantian pemerintahan. Kemudian kita 1,8 ini ada 1,7 1,2 ini bukan angka istimewa di akhir tahun. Clear ya? Oke, dua hal ini silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum Pak Wamen menyampaikan.